DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian yang saling berpilin dan saling berputar satu sama lain dalam membentuk heliks ganda. Tiap helai terbuat dari 4 bahasa kimia yang berurutan dan diawali huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain, artinya di mana ada T dalam satu untaian pasti ada A pada untaian yang berlawanan, dan di mana ada C pasti ada G di untaian lainnya. Di setiap helaian memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helai menuju arah berlawanan, sehingga lawan dari untaian 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah itulah yang dapat menentukannya bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian atau yang disebut unshift, atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Dan hasilnya berupa bentuk bagian dalam berbentuk garpu replikasi. Kemudian, helai yang terpisah masing-masing menyediakan template untuk membentuk untaian terbaru. Kemudian, setelah setiap helainya terpisah, datanglah enzim primase untuk mengikat DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA mengikat untaian DNA bagian atas yang disebut dengan primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal untuk membentuk untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya dapat menambahkan nukleotida ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut dengan leading strand atau untaian paling maju yang dapat dibuat secara terus-menerus. Kemudian, fungsi dari enzim DNA polimerase sendiri adalah untuk menambahkan nukleotida satu persatu dari 5 aksen ke 3 aksen. Sedangkan di bagian lain terdapat lagging strand atau untaian tertinggal di mana tidak dapat diproduksi secara terus-menerus seperti bagian atas. Karena setiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan arah, maka untaian di bawah ini hanya dihinggapi oleh enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian dalam serangkaian kecil yang disebut dengan Okazaki fragment. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari luar dengan mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklease akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan untaian baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas transkripsi yang terlepas dari fungsi protein. Sintesis protein terbagi menjadi dua proses, ada transkripsi dan juga translasi. Untuk transkripsi adalah proses salinan dari mRNA berasal dari DNA. Dapat terlihat arah pemanjangan RNA dari 5 aksen ke 3 aksen. Ini dia enzim prokaryotik dan eukaryotik yang berperan dalam proses transkripsi. Proses-proses apa sajakah yang terjadi dalam transkripsi? Ada 3 proses yang terjadi dalam transkripsi. Initiasi, elongasi, dan proses berakhir pada terminasi. Pada fase transkripsi atau post-transkripsional terjadi beberapa proses yang unik pada eukaryotik. Yang pertama ada capping, itu penambahan tudung atau cap pada ujung 5 mRNA. Kemudian ada polyadenilasi, penambahan fosfoli A pada ujung 3 mRNA. Ada RNA splicing, pemotongan dan penyambungan RNA editing, penyuntingan mRNA.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai translasi. Nah, translasi sendiri itu merupakan urutan nukleotida pada mRNA yang menjadi urutan asam amino yang membentuk polipeptida atau protein yang dapat ditranslasikan oleh mRNA. Kemudian untuk mRNA itu merupakan transkrip urutan DNA yang membentuk gen atau ORF atau open reading frame. Nah, di sini untuk penjelasan mengenai karakteristik open reading frame sendiri yang biasa disebut juga rangka baca terbuka itu menghasilkan bagian-bagian dari sekuens DNA yang berpotensi menjadi asam amino. Untuk open reading frame sendiri itu urutan triplet nukleotida yang dibaca sebagai kodon yang menentukan asam amino, kemudian suatu untaian DNA yang memiliki 3 frame pembacaan yang memungkinkan. Untuk kodon inisiasi translasinya sendiri yaitu terdapat urutan ATG pada DNA dan AUG pada mRNA. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 proses tahapan translasi. Untuk yang pertama yaitu inisiasi. Apa sih itu inisiasi? Inisiasi merupakan proses mRNA yang dimodifikasi akan masuk ke proses translasi. Molekul mRNA ini mengikat ribosom pada situs tertentu. Ribosom ini terdiri dari 2 unit, 1 subunit kecil dan 1 subunit besar. Ribosom juga memiliki situs khusus untuk mengikat mRNA dan 2 lokasi untuk mengikat molekul RNA. Kemudian selanjutnya ada elongasi. Apa sih itu elongasi? Elongasi itu saat ribosom bergerak sepanjang urutan molekul mRNA. Molekul tRNA ini terikat di lokasi P tidak terlihat atau dilepaskan. Dan tRNA terikat di situs A akan translokasi ke situs P dari ribosom terdekat. Tahap akhir dari translasi ini adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai tempat A di ribosom. Terdapat 3 kodon yang berperan sebagai kodon stop. Yang pertama ada UAA, yang kedua ada UAG, dan yang ketiga ada UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan terjadinya translasi. Selanjutnya ada komponen yang terlibat dalam translasi. Yang pertama ada mRNA. Molekul mRNA ini merupakan hasil dari transkripsi yang merupakan transkrips atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen. Berikut ini adalah gambar dari mRNA. mRNA sendiri terdiri atas urutan nukleotida yang nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk kodon atau triplet nukleotida mRNA. Untuk selanjutnya, saya akan membantu menjelaskan tRNA. tRNA ini sendiri merupakan pembawa asam amino yang akan disambungkan nantinya menjadi rantaian polipeptida. Dapat dilihat juga pada gambar ini, di mana tRNA juga merupakan penerjemah kodon pada mRNA dengan membawa sekuen berupa antikodon. Ribosom ini merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Nah, artinya proses penerjemahan mRNA menjadi asam amino atau yang biasa disebut dengan translasi terjadi di ribosom. Dapat dilihat pada gambar ini, di mana pada proses terjadinya translasi, ribosom subunit kecil akan berikatan dengan mRNA. Untuk ribosom subunit besar juga akan berikatan dengan ribosom subunit kecil hingga membentuk suatu kompleks. Selanjutnya, tRNA akan berikatan dengan sisi A atau aminoacyl site pada ribosom subunit besar untuk menerjemahkan kodon yang ada pada mRNA dengan membawa asam amino yang cocok.